Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyudi Med dengan saya sendiri Ahmad Wahyudi. Pada video kali ini kita akan belajar atau membahas tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu di subbab yang kedua, menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Pada subbab yang kedua ini nanti kita akan belajar itu yang pertama menentukan luas permukaan dan volume tabung, yang kedua menentukan luas permukaan dan volume kerucut, yang ketiga menentukan luas permukaan dan volume bola. Dan juga kita akan membahas sedikit tentang soal-soal terkait dengan hal tersebut. Baik, kita langsung saja yang pertama kita mulai, yaitu luas permukaan dan volume tabung. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah tabung. Kemudian tabung ini kalau kita buka menjadi sebuah jaring-jaring tabung, yaitu terdiri dari selimut tabung dan alas dan tutup. Kalau kita perhatikan di sini selimut tabung itu berupa persegi panjang, dengan panjangnya itu adalah keliling lingkaran, karena keliling alasnya ini adalah lingkaran, dan lebarnya ini adalah tinggi tabung. Sehingga kita bisa menentukan pertama luas selimut tabung. Luas selimut tabung yaitu panjang kali lebar karena bentuknya lingkaran, di mana panjangnya itu adalah keliling lingkaran, yaitu 2πr, dan lebarnya itu adalah tinggi tabung, sehingga luas selimut tabung 2πr kali T. Kemudian di sini luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung berarti ya luas selimut ditambah 2 buah luas lingkaran, yaitu 2πr dalam kurung R plus T. Nah, rumus ini sebenarnya awalnya yaitu dari luas selimut, yaitu 2πRT, 2πR kali T, ditambah 2 kali luas lingkaran, 2πR kuadrat. Sama-sama memiliki 2πR ya, dikeluarkan 2πR-nya. Sehingga dalam kurung tinggal yang sebelah sini tinggal T-nya, yang sebelah sini tersisa R-nya. Itu ya, disederhanakan. Kemudian volume tabung. Nah, volume tabung ya sesuai dengan definisi bahwa volume itu adalah luas alas kali tinggi. Kalau kita lihat tabung itu alas dan tutupnya sama. Maka sehingga bisa disimpulkan bahwa volume tabung adalah luas alas, yaitu bentuknya lingkaran, πr kuadrat, dikali dengan tinggi tabung, kali T. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal untuk penggunaan rumus-rumus yang sudah kita pelajari ini ya. Nah, masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah panjang jari-jari sebuah tabung 5 cm, tinggi tabung tersebut 4 kali dari panjang jari-jari. Volume tabung tersebut adalah, kita jawab ya, dari yang diketahui dulu, jari-jari tabung itu 5, tingginya 4 kali jari-jari, itu 4 kali 5 berarti 20, maka volumenya πr kuadrat kali T. Nah, volumenya adalah luas alas kali tinggi, luas lingkaran kali tinggi. Dan kita masukkan saja dan ini kita operasikan seperti biasa, mudah sekali ya. Kemudian soal yang nomor 2, perbandingan panjang, diameter, dan tinggi sebuah tabung 1:5. Luas permukaan tabung 785 cm persegi. Tentukan tinggi tabung. Di sini diketahui adalah perbandingan dari diameter dan tinggi tabung, yaitu 1:2. Diketahui yang kedua adalah luas permukaan 785. Ditanya adalah menentukan tinggi tabung. Untuk di soal dari yang diketahui ini hanya diketahui luas permukaan tabung dan perbandingannya. Maka kita bisa menentukan tinggi tabung jika sudah diketahui diameter tabung. Karena diketahui perbandingannya. Karena diameternya itu, tingginya itu adalah 2 kali dari diameter. Sesuai perbandingannya. Misalkan diameternya itu 10, maka tingginya 20. Itu maksud dari perbandingan ini. Jika diameternya 20, maka tingginya 40 karena perbandingannya 1:2. Nah, dari mana kita bisa menentukan diameter? Yaitu bisa kita cari melalui luas permukaan. Kita keluarkan rumus dari kita munculkan rumus luas permukaan, yaitu 2πr kuadrat. 2πr dalam kurung R plus T. Kita cari R-nya. Ini sebenarnya rumusnya kan seperti ini ya.
seperti tadi 2πr. Maka untuk menemukan rumus R-nya itu kalau dari sini ini ya, ini kita jadikan satu saja ini. Rumus luas kan seperti ini, kita turunkan ya untuk mencari R. L sama dengan 2πRT ditambah 2πr kuadrat. Kalau kita jumlah tidak bisa, maka kita harus masukkan semua R-nya. Kita tingginya itu kan otomatis 4R ya, tingginya 4R karena diameter itu jadi sini ya. Dari sini. Ini nih, dari perbandingan tadi bisa ditemukan bahwa tingginya itu 4 kali R atau 2 kali diameter. Tingginya ini 4R. Nah, dari rumus ini kita bisa masukkan 2πR, tingginya kita ganti 4R. 4R ditambah ini kali ya, 2πR kali T-nya kita ganti 4R. 2π R-nya ini juga sama, kita ini tetap ini kalau R-nya. Sehingga baru kita bisa jumlah ini. Ini jadinya 2π 8 ya, 4 kali 2 8R kuadrat, 8πR kuadrat. Yang ini jadinya tetap 2πR kuadrat. Nah, baru bisa kita jumlah 8πR kuadrat sama 2πR kuadrat jadinya 10 ya. Jadinya 10 πR kuadrat rumusnya luas. Setelah T-nya diganti dengan 4R. Sudah perbandingan ini. Sehingga rumusnya R kuadrat itu sama dengan luas dibagi dengan 10 kali pi. 10 kali pi. Luasnya adalah 785. 785 dibagi dengan 10 kali pi. Nanti akan ketemu sama, yaitu R-nya nanti akan ketemu sama, R-nya adalah nanti akan ketemu sama ya, karena di 785 R-nya itu ketemu 5. Nanti akan ketemu R-nya 5 dari rumus yang mungkin lebih sederhana ini. Ya, kalau atau kita masukkan seperti di sini juga boleh. Ini tadi kalau kita sederhanakan rumusnya seperti ini juga boleh nih ya. Kita sederhanakan menjadi R kuadrat itu luas dibagi 10 kali pi. Nanti ketemunya juga seperti ini. Ya, bahwa R-nya itu R kuadrat sama dengan 125. 785 dikali 10 kali 3,14. Ya, 31,4. Ya. Jadi 785 dibagi 31,4. Nanti ketemunya sama kalau disederhanakan. Jadinya 125 per 5. 125 per 5 125 per 5 ketemunya 25. Itu R-nya berarti akar 25 yaitu 5. Sama saja. Itu ya. Kemudian kalau sudah ketemu R-nya 5, otomatis diameternya kembali 10 karena 2 kali diameter itu kali jari-jari. Jadi diameternya 10, otomatis tingginya 20 gitu ya. Oke. Kemudian ini ada contoh soal yang bisa dibuat latihan. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu luas permukaan dan volume kerucut. Ini ada sebuah kerucut. Kemudian di sini ada jaring-jaring kerucut ya. Kalau kita buka kerucut itu bentuknya jaring-jaringnya seperti ini. Maka ini namanya selimut ya. Ini selimutnya, ini alas kerucut. Maka luas selimut kerucut itu sama dengan PRS. Pi kali RS. Luas selimut kerucut ini. PRS. S-nya itu garis pelukis ini.
Cara menentukannya bisa pakai teorema Pythagoras. S-nya ini jari-jarinya, kalau apa? Garis pelukisnya yaitu P luas selimut kerucut yaitu P R S. R itu jari-jari alas. S-nya itu adalah garis pelukis pada kerucut. Kalau kita buka jari-jarinya seperti ini. Luas selimut kerucut kelilingnya ini dikali dengan luas kelilingnya ini ya kelilingnya ini PR dikali dengan garis pelukis PRS. Kemudian luas permukaan ya luas selimut ditambah luas alas yaitu PRS ditambah PR kuadrat. Nah, ini juga sama, ini lagi-lagi rumus ini awalnya juga sama, munculnya dari PR kuadrat ditambah PRS. PR-nya dikeluarkan, sama-sama punya PR gitu ya. Sehingga tinggal PR dalam kurung S tambah R. Kemudian volume kerucut. Nah, untuk volume kerucut karena alas dan tutup kerucut itu berbeda ya. Kerucut itu seperti menara itu ya, kerucut itu seperti menara atau seperti tumpeng namanya. Maka volume kerucut adalah sepertiga kali luas lingkaran kali tinggi. Jadi sama dengan luas tabung, tapi sepertiga tabung. Nah, ini sudah dibuktikan, karena volume itu kan adalah isi. Bisa dibuktikan bahwa volume, jika kita memiliki tabung dengan tinggi tabung dan tinggi kerucut sama, ya, kemudian alas kerucut juga dengan alas tabung itu jari-jarinya sama, maka jika kita isi 3 buah kerucut itu, kita isi kerucut itu dengan air, maka 3 kali isi kerucut itu bisa memenuhi 1 buah tabung. Jadi kita masukkan air ke dalam kerucut, kemudian air itu kita tumpahkan ke dalam tabung dengan syarat tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut, alas tabung juga sama dengan alas kerucut. Maka 3 kali air yang ada dalam kerucut kalau kita tumpahkan ke dalam tabung maka sama memenuhi 1 tabung, sehingga luas kerucut itu volume kerucut itu sepertiga luas tabung, itu sepertiga kali PR kuadrat kali T itu ya. Sudah saya sudah pernah membuktikan itu. Oke, kemudian di sini ada contoh soal untuk memperjelas rumus-rumus yang sudah kita pelajari tadi ya. Panjang diameter kerucut 16 cm dan tingginya 6 cm. Luas permukaan kerucut tinggal kita masukkan saja, sudah diketahui diameternya, sudah diketahui tingginya. Yang belum diketahui adalah S-nya, garis pelukisnya. Karena untuk menentukan luas permukaan itu harus mengetahui rumusnya. Yang dibutuhkan adalah PRS ya. Ada selimut, ada alas. Di sini untuk mencari S garis pelukis itu adalah akar T kuadrat ditambah R kuadrat menggunakan teorema Pythagoras. Ini kan bentuk segitiga siku-siku ya. Untuk mencari panjangnya S ini yaitu R kuadrat, akar R kuadrat ditambah T kuadrat tinggi kerucut. Di sini kita cari S-nya dulu. Setelah temukan S-nya 10 cm, kemudian tinggal dimasukkan menjadi luas permukaan kerucut yaitu PR dalam kurung S ditambah R. Kita masukkan saja, kita hitung seperti biasa, ketemu nanti ya luas permukaannya. Kemudian di sini contoh kedua mencari volume. Nah, diketahui volume sebuah kerucut, bukan mencari volume ya, mencari panjang diameter diketahui volume. Ya, rumusnya tinggal diturunkan saja atau dimasukkan saja, nanti tinggal dipindah ruas gitu ya, seperti biasa. Diketahui volumenya 462, tingginya 4 cm. Volumenya sepertiga kali PR kuadrat T. Nah, ini bisa kita turunkan rumus ini kalau mencari R seperti apa. Nanti R kuadrat. Mencari diameter kan sama dengan mencari R. Tinggal nanti kalau saya ketemu R-nya berarti 2 kalinya gitu ya. R kuadrat sama dengan V kan gitu ya. V
dibagi sepertiga kali pi dikali T, atau sama dengan R kuadrat itu 3 kali volume 3V dibagi pi kali T. Nah, ini tinggal kita masukkan. Nanti hasilnya pasti sama, akan ketemu seperti ini. 9702 karena 462 dikali 3 ya. Nanti dikali 2. Nanti R kuadrat pasti akan ketemu 3 kali volume, yaitu 3 kali volume dibagi pi per 2, atau pi-nya misalkan sudah disepakati 22/7. Ini berarti rumusnya bisa kita sederhanakan lagi. 3 kali V per 22/7 kali tinggi. Nah, tinggal kita masukkan aja. Hasilnya sama nanti ya. R-nya ketemu. R-nya nanti pasti ketemu sama 9702 dibagi 88, yaitu 10,5. R kuadratnya 110,25, akar 110,25 10,5. R-nya juga sama nanti ketemu dengan rumus penurunan seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, itu menentukan luas permukaan dan volume bola. Nah, di sini ada bola. Dan di sebelahnya ini ada belahan bola. Bola padat ya. Ketika kita bicara bola, tentunya dalamnya ini yang tidak berunggah. Bola, kemudian sebelahnya ada belahan bola padat. Ini bola padat. Ada bola berunggah, ada bola padat. Yang sebelah kiri ini adalah bola bisa diartikan bola berunggah, bisa juga diartikan bola padat. Yang sebelah kanan ini bola padat, belahan bola padat, bola yang dibelah itu ya, separuhnya. Kemudian luas permukaan bola ini adalah 4 pi R kuadrat. Dari mana Pak kok bisa muncul rumus luas permukaan bola 4 pi R kuadrat? Ini bisa dibuktikan. Nah, kita bisa membuktikan jika kita memiliki sebuah bola dengan jari-jari misalnya 5. Kemudian kita membuat lingkaran dengan jari-jari 5 juga. Nanti 4 buah lingkaran ini kalau kita gunting-gunting, kita tempel dalam sebuah bola, maka guntingan 4 buah lingkaran tadi dapat memenuhi satu permukaan bola. Ya, seluruh permukaan bola. Dan ini bisa dicoba. Saya sudah melakukan percobaan itu ya. Nanti tinggal silahkan bisa dicoba sendiri di rumah, bahwa satu buah bola, kemudian kita punya 4 buah lingkaran. Dengan syarat jari-jari bola sama dengan jari-jari lingkaran. Maka 4 buah lingkaran ini kalau kita tempel-tempel, ya, kita tempel dalam satu bola ini akan memenuhi. Sehingga disimpulkan luas permukaan bola itu sama dengan 4 kali luas lingkaran, itu 4 pi R kuadrat. Nah, untuk luas belahan bola yang di sebelah kanan ini, luas belahan bola padat, ya berarti setengah luas bola ditambah luas alas. Luas alasnya lingkaran. Setengah luas bola berarti kan 2 pi R kuadrat, setengahnya luas permukaan bola ini ya. Untuk permukaan atasnya saja. Itu berarti kan 2 pi R kuadrat. Muncul 3 pi R kuadrat ini yaitu luas permukaan separuhnya luas permukaan bola, berarti 2 pi R kuadrat. Ditambah bawahnya, karena padat bolanya. Ditambah luas permukaan yang bawah, yang alasnya ini ya. Alasnya ini. Bentuknya lingkaran pi R kuadrat. Berarti luas belahan bola padat, bukan bola berunggah ya. Kalau luas belahan bola berunggah itu 2 pi R kuadrat, separuhnya luas permukaan bola. Kalau bola padat tentunya ditambah luas alasnya, yaitu 3 pi R kuadrat. Nah, kemudian volume bola. Volume bola ini kok bisa muncul 4/3 pi R pangkat 3 gitu ya. 4/3 pi R pangkat 3. Nah,
jika bola itu dimasukkan ke dalam apa ini namanya, ke dalam sebuah kubus itu ya. Jadi pembuktiannya untuk menentukan volume bola ini ya, itu dimasukkan ke dalam sebuah kubus itu ya, sebuah kubus. Nah, jari-jari bola sama dengan rusuk kubus, jari-jari bola sama dengan rusuk kubus ya. Dari situ ya ditemukan bahwa volume bola itu adalah 4/3 PR pangkat 3 ya, 4/3 PR pangkat 3. Ini kalau di pembuktiannya adalah tadi itu caranya kita bikin bola itu ya. Bola itu dimasukkan ke dalam sebuah kubus dengan tinggi kubus dan jari-jari tinggi kubus, tentu ya sisi kubus sama dengan jari-jari bola. Nah, ini volume bola itu 4/3 PR pangkat 3. Nah, 4/3 PR pangkat 3. Nanti bisa dibuktikan menggunakan tadi itu ya. Jadi volume bola itu sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Itu kemudian kita bisa masuk ke contoh soalnya terkait luas permukaan dan volume bola. Sebuah travel, ini contoh soal, sebuah travel akan membuat balon udara yang berbentuk bola untuk sarana promosi perusahaan. Jika balon udara yang diinginkan perusahaan tersebut berjari-jari 3,5 meter, berapa luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah balon udara? Bahan yang dibutuhkan yaitu luas permukaan bola 4 PR kuadrat. Nah, jari-jarinya 3,5, tinggal kita masukkan saja, ketemu 154 meter. Jadi luas bahan yang dibutuhkan ya 154 meter persegi untuk membuat balon udara. Itu penjelasan pada video kali ini tentang luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.